KDP semua, puji syukur ya kita bisa bertemu kembali di ibadah gerakan pemuda, tapi kita masih dalam jaringan tentunya. Tapi puji syukur juga Tuhan bahwasanya kita senantiasa selalu disertai Tuhan. Kita dimanapun kita berada, kita tetap sehat, kita selalu baik, dan kita sama-sama bisa beribadah pada kali ini. Kita akan mengangkat satu pujian untuk menguatkan setiap hati kita bahwa di dalam keadaan apapun, ketika hati kita dikecewakan ataupun kita sedang bahagia di dalam situasi keadaan seperti ini, tetapi Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Kita angkat satu pujian doa mengubah segala sesuatu. Doa adalah sebuah komunikasi kita sama Tuhan. Mungkin kita lebih banyak curhat atau punya unek-unek. Kita curhatnya sama teman, mungkin sama sahabat, ataupun sosial media. Tapi percayalah, Tuhan itu always listening and understanding. Kita belajar mengenal
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas. Sampai dengan sore hari ini, Engkau kumpulkan kami kembali untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau saja yang berkuasa atas hati dan pikiran hamba-Mu, serta untuk rekan-rekan pemuda yang akan mendengarkan firman yang akan disampaikan ini ya Tuhan. Biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, boleh dimengerti oleh rekan-rekan pemuda, dan itu boleh menjadi pegangan mereka untuk mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Berbicara ya Tuhan, hamba-Mu kami semua telah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik rekan-rekan pemuda, bacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, judul perikopnya doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan, syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom rekan-rekan pemuda. Kiranya rekan-rekan pemuda selalu semangat dalam menjalani aktivitas keseharian kalian di tengah segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini, Mazmur 70, di Alkitab diberi judul doa minta pertolongan. Mari kita perhatikan judul tersebut. Dari judul itu, kita dapat melihat dua hal penting. Yang pertama adalah doa. Apa itu doa? Bagi kita orang percaya, doa itu boleh dikatakan sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa juga bisa diibaratkan sebagai jembatan antara manusia dengan Tuhan. Dan dalam konteks bacaan kita ini, kita dapat melihat bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan karena manusia mempunyai kebutuhan. Di dalam doa, kita manusia mengutarakan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan dalam konteks Mazmur 70 ini, yang menjadi kebutuhan manusia sehingga ia harus berdoa adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak. Karena kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi hal penting yang kedua adalah minta tolong. Jadi hal penting yang pertama tadi doa, hal penting yang kedua adalah minta tolong. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita baca di Mazmur 70 ini, Daud minta tolong kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Daud minta tolongnya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin tidak ada orang yang mau menolong.
Yang kedua, mungkin ada orang yang mau menolong, tetapi tidak dapat membantu secara maksimal. Dan ada yang terakhir, kemungkinan yang terakhir adalah, dan yang menurut saya sangat akurat, kenapa Daud minta tolong kepada Tuhan, yaitu Daud merasa bahwa yang bisa menuntaskan atau menjawab persoalan yang dia hadapi secara baik dan sempurna itu hanya Tuhan. Daud merasa bahwa keberhasilannya dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidupnya itu semata-mata hanya karena kemurahan hati dan campur tangan Tuhan. Itu bisa kita lihat atau biasa kita baca di dalam Alkitab ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat. Seperti rekan-rekan pemuda ketahui bahwa Daud dan Goliat itu perbandingannya sangat jauh bagaikan bumi dan langit. Goliat secara fisik perawakannya sangat gagah, tinggi besar, raksasa. Dia juga dalam pengalaman perang jauh sangat berpengalaman. Sedangkan Daud yang dihadapinya dia hanya seorang gembala ternak. Dia tidak pernah menghadapi lawan, dia tidak pernah menghadapi musuh yang sangat besar. Tetapi karena campur tangan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Kemudian ada lagi pengalaman iman Daud, yaitu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Seperti kita ketahui bahwa Saul pada saat itu seorang raja di Israel, dan sebagai raja dia mempunyai kuasa yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar. Sedangkan Daud hanyalah boleh dibilang anak buahnya. Dan Saul iri kepada Daud karena keberhasilan Daud. Oleh karena itu Saul mengejar-ngejar Daud, bahkan sampai ingin membunuhnya. Tetapi pengalaman iman Daud bersama Tuhan meloloskan dia dari segala kejahatan, dari segala rencana licik yang dipersiapkan oleh Saul. Oleh karena itu, Mazmur 70 ini mau mengungkapkan bahwa ketika Daud berdoa, ketika Daud meminta pertolongan dari Tuhan, itu mau menunjukkan kepada kita semua bahwa yang bisa memberikan jaminan keselamatan, yang bisa memberikan rasa aman dalam keadaan yang paling sulit di tengah ketidakberdayaannya sebagai manusia, hanyalah Tuhan Allah. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda, dari bacaan kita ini, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan, untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, saya tahu bahwa sebagai manusia, kita seringkali mempunyai sahabat, teman dekat, dan kita seringkali juga curhat kepada mereka. Itu merupakan hal-hal yang wajar-wajar saja, tidak disalah. Tapi banyak sekali peristiwa juga bahwa suatu ketika persahabatan itu menjadi rusak karena ada salah seorang yang mengkhianati persahabatan itu. Ketika kita curhat, pada suatu waktu kita ada masalah dengan sahabat kita, banyak kali atau sering kali terjadi bahwa sahabat tersebut malah menceritakan kejelekan kita secara negatif yang membuat kita menjadi kecewa. Atau sering kali juga malah kita curhat di media sosial seperti Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya, yang saya yakin juga tidak akan memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan kita, malah seringkali membuat masalah tersebut menjadi tambah kacau. Oleh karena itu, berdasarkan Mazmur 70 ini, teman yang paling bisa kita rekomendasikan atau saya rekomendasikan untuk bisa memberikan pertolongan dan solusi yang paling pas
dan paling tepat sesuai dengan waktu dan sesuai dengan waktu dalam keadaan terdesak sekalipun hanyalah Tuhan. Pelajaran penting yang kita dapatkan dari pemazmur, dalam hal ini Daud, adalah bahwa ia bertahan dengan keyakinannya. Ia mau berproses melalui berbagai bentuk pengalaman hidupnya. Ia tetap yakin Allah yang ia percayai, Allah yang berkuasa dan setia dan melakukan segala perbuatannya pada waktu yang tepat dan tidak terlambat. Ia jujur kepada Tuhan yang diyakininya, membangun hubungan yang apa adanya dengan Tuhan, yang mengasihi dan memelihara kehidupan. Rekan-rekan pemuda, ingatlah, Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan itu setia dalam segala tindakannya dan selalu memberi pertolongan supaya apa yang dicari manusia, yaitu keselamatan, rasa aman, dapat dinikmati oleh umat manusia, termasuk kalian, rekan-rekan pemuda. Oleh karena itu, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan rekan-rekan pemuda, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan rekan-rekan pemuda semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik rekan-rekan pemuda, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa sebagai respon dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikannya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan gerakan pemuda ya Tuhan, dan itu boleh menjadi pegangan mereka dalam mereka menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Dan juga biarlah mereka juga boleh mengikuti apa yang telah diteladani oleh Daud ya Tuhan. Daud boleh menjadi contoh mereka ya Tuhan, bagaimana Daud tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupannya. Daud selalu melibatkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan Daud ya Tuhan. Biarlah itu juga boleh menjadi pegangan bagi gerakan pemuda ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di mana secara ekonomi bangsa Indonesia boleh dibilang terpuruk ya Tuhan. Banyak masyarakat yang tidak dapat beraktivitas secara normal ya Tuhan. Dan juga dampak COVID ini ya Tuhan membuat banyak keluarga-keluarga yang secara ekonomi menjadi sulit ya Tuhan. Biarlah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam mencari atau menemukan vaksin untuk virus ini ya Tuhan, boleh segera berhasil ya Tuhan. Dan biarlah vaksin dari COVID-19 ini ya Tuhan boleh segera ditemukan sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat Indonesia ya Tuhan. Juga untuk presiden, wakil presiden, para menteri, dalam mereka berjibaku, juga para tenaga kesehatan, dokter, perawat, juga semua yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai mereka ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan mereka kekuatan untuk mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Berikan mereka kesehatan, jauhkan segala sakit penyakit yang dapat membuat mereka tidak dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau membawa gereja kami, khususnya GPIB Jemaat Maranatha Bandung ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah memberikan talenta-talenta kepada Jemaat Maranatha ini ya Tuhan, sehingga peribadahan tetap dapat berlangsung ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang selalu memberikan kreativitas bagi Jemaat Maranatha ini ya Tuhan, untuk tetap dapat
melakukan tugas pelayanannya kepada jemaat dengan baik ya Tuhan. Untuk pendeta kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Maria dan Ibu Pendeta Monica ya Tuhan, dalam melaksanakan tugas pelayanannya, biarlah hikmat-Mu selalu ada dalam hati dan pikirannya ya Tuhan. Dan mereka juga boleh bekerja sama dengan para presbiter yang lain, dengan PHM, dengan juga unit-unit misioner ya Tuhan, sehingga tugas pelayanan itu juga boleh menjadi berkat bagi jemaat ya Tuhan. Dan juga segala usaha yang dilakukan untuk membantu jemaat yang terdampak COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau memberkatinya sehingga jemaat yang terdampak boleh juga merasakan jamahan kasih-Mu ya Tuhan melalui pelayanan gereja Maranatha ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa gerakan pemuda GPIB Maranatha ini ya Tuhan. Untuk program yang telah disusun, biarlah itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga untuk pengurus gerakan pemuda ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka, memberikan mereka semangat, kekuatan, dan juga tekad untuk selalu melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati mereka ya Tuhan, sehingga tugas pelayanan mereka juga boleh dirasakan oleh jemaat Maranatha ini ya Tuhan. Juga untuk kegiatan rekan-rekan pemuda, untuk yang sedang bekerja ataupun yang mencari pekerjaan, untuk mereka yang sedang melaksanakan pendidikan ya Tuhan, ataupun yang sedang mencari sekolah untuk mereka melanjutkan pendidikannya ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, biarlah mereka juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu di mana Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Juga untuk rekan-rekan pemuda yang mencari pasangan hidup ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dimanapun Engkau utus dan tempatkan rekan-rekan pemuda ini ya Tuhan, kasih-Mu boleh dirasakan oleh lingkungan di mana mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa syukur dan pengharapan kami. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa yang sempurna secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom rekan-rekan muda, kembali lagi di Warta GP minggu ini. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Diaken Aryo Teguh yang sudah menjadi pelayan firman pada ibadah GP sore hari ini. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para petugas ibadah yang sudah bertugas hari ini. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan GP yang sudah mengikuti ibadah pemuda pada sore hari ini. Kami juga ingin mengucapkan nih selamat ulang tahun kepada rekan-rekan yang berulang tahun pada tanggal 18 sampai 24 September 2020. Yang ketiga teman-teman, kami ingin mengingatkan bahwa Instagram GP memiliki fitur free promote bisnis. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki bisnis di bidang kuliner, pakaian atau yang lainnya juga, rekan-rekan bisa langsung aja nge-DM ke @gpmaranathabdg dan langsung aja kasih tahu nih apa nama bisnis rekan-rekan dan juga akun bisnisnya. Terus yang keempat, kami ingin mengingatkan bahwa jadwal ibadah GP selanjutnya itu ada di hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020. Bagi rekan-rekan yang memiliki kerinduan untuk bisa melayani Tuhan dalam bidang videografer, pelayan pujian, pemain musik, itu bisa aja langsung nge-DM @gpmaranathabdg dan kasih tahu ke pengurus di admin Instagram tersebut bahwa rekan-rekan ingin berpartisipasi dalam ibadah. Terus yang keenam, rekan-rekan dapat menyalurkan persembahan rekan-rekan melalui tayangan slide berikut.
Baik rekan-rekan, sekian Warta GP minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hati dan arahkanlah pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya.